itu magnetize black holes and make it similarity to the particle kan. Oh, apa ini? Yang tadi itu. Oh ini. Beda. Ini beda. Oke, selamat siang. Terima kasih untuk undangan. Sebelumnya saya mau sedikit, saya lihat di web itu ada dosen dari elektro yang ikut. Oh, ada. Terima kasih sudah bergabung, makanya lah komunitas Sufi kan ada Pak Terry Mark. Oke, saya terkait lubang hitam. Sebenarnya lubang hitam itu sangat seksi. Misalkan beberapa bulan lalu saya diundang menjadi seksi. Diundang untuk menjadi pembicara di pelatihan guru fisika ya. Ada guru SMP, guru SMA, terus nanya ke teori. Orang tua bisa ngomong apa nih? Saya ingat Ferdinand pernah ngasih kuliah tentang black hole as a source of energy. Nanti saya bilang, oke, saya coba nanti kira-kira ngomong tentang bagaimana lubang hitam sebagai sebuah sumber energi. Ya, judulnya bagus, tapi sebenarnya intinya saya cuma ngomong masalah Penrose proses, terus sama super radiance of particle gitu. Jadi ya, tapi ya lumayan catchy. Oke. Dalam setahun 2 tahun terakhir saya bekerja tentang matrix black hole. Sebenarnya ini agak coincidence karena saya mencari solusi-solusi yang agak dekat dengan astrofisik application. Ini konteks. Jadi konon katanya, saya belum begitu banyak bahas tentang astrofisika, tapi kalau misalkan di center of galaxy biasanya lubang hitam berputar dan masanya sangat besar, dan biasanya ada materi yang berputar atau medan, dan sangat mungkin kalau medan tersebut berputar menghasilkan medan magnet aksial di sini. Dan solusi untuk ini setahu saya paling dekat yang diberikan oleh Melvin Universe itu kosong, jadi Minkowski. Tapi kalau misalkan solusi lubang hitam itu ada oleh Ernst dan Will, jadi Kerr atau Schwarzschild atau Reznor bisa dimagnetasi, tapi nanti ada masalahnya, tidak asymptotically flat, tapi mungkin bisa dijadikan model untuk mempelajari fenomena fisik terkait lubang hitam seperti ini. Jadi sepertinya ada relevan dengan astrofisik, tidak hanya sekedar matematis. Oke, saya review tentang medan Maxwell, ya persamaan biasa, persamaan Einstein. Dan medan Maxwell yang kita pelajari itu source free seperti ini. Medannya berarti ada space time ya, dan partikel itu bergerak mengikuti kelengkapan ruang waktu, dan juga ada gaya listrik magnet diberikan oleh vektor A di sini. Dan ini persamaan yang akan dipenuhi partikel dan objek yang itu klasik, jadi bukan belum kuantum. Jadi dia punya massa sekian kilogram, muatan sekian coulomb dan seterusnya. Nah, ternyata kalau space time itu memiliki 2 buah Killing vektor. Persamaan Einstein bisa dirumuskan dengan menjadi sederhana seperti ini, dimana penting kalau kita punya 2 Killing vektor bisa time dan v. Biasanya kalau misalkan dia punya simetri aksis dan stationary, maka dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini ya, f dan ini sebagai fungsi daripada rho dan z. Dan ini vektor medannya, maka kita definisikan potensial Ernst, ini terkait dengan gravitasinya, dan ini terkait dengan medan elektromagnetik. Maka ini persamaan disebut oleh potensial E dan potensial F. Jadi kalau misalkan kita oprek persamaan Einstein sendiri, itu bisa dari persamaan R minu sama dengan T minu kita dapat 5 persamaan yang tidak 0, dan dari persamaan source Maxwell sendiri kita dapat 2. Tapi sebagai bonus daripada simetri yang medan-medan kita punya 2 persamaan yang cukup sederhana. Yang ini. Lantas ini Melvin yang pertama kali. Jadi Melvin berpikir bagaimana kalau misalkan ada ruang kosong, lantas kalau misalkan diisi oleh sebuah medan magnet yang homogen, meskipun pada akhirnya itu tidak terbentuk fisis karena pada titik tak hingga itu masih ada medan. Jadi sebenarnya kita percaya bahwa asymptotically flat pada jarak tidak berhingga, maka harusnya tidak ada medan gravitasi, medan elektromagnetik. Tapi solusi itu bisa kita dapatkan dengan melakukan transformasi terhadap solusi yang kita kenal, misalkan Minkowski. Saya lakukan transformasi Harrison, dapat seperti ini. Jadi ruang kosong berisi medan magnet dalam arah Z misalkan. Dan ini medan. Kita bisa lihat misalkan kalau saya ambil alpha itu menjadi pi per 2, maka saya dapatkan memang medan H itu dalam arah Z saja, yaitu hanya rho, komponen rho dan phi. Nah, lantas Ernst dan Will mengaplikasikan transformasi tersebut ke solusi yang lebih ada aktivis yang misalkan Schwarzschild atau Reznor atau Kerr. Maka bentuk daripada potensial Ernst hasil daripada transformasi Ernst-Will itu seperti ini.
Nah, ya cukup kompleks, apalagi kalau udah care. Saya sendiri kurang lebih 2-3 bulan hanya mencari solusi yang betul-betul bisa gitu. Biasanya paper tuh mengklaim we found the solution, tapi ketika kita masukkan ke misalkan matematika atau Maple itu nggak mencari masalah persamaan. Kadang-kadang kan saya typo gitu, typo satu suku aja udah nggak benar. Jadi mencari solusi aja saya habiskan berminggu-minggu, tapi sudah ketemu dari sebuah paper dan saya menunjukkan daripada solusi yang temukan paper itu. Nah, saya dapatkan dari solusi ini, saya sangat respect dengan orang Rusia gitu. Jadi mereka itu betul-betul diligent, luar biasa. Ya, ini bentuk solusinya untuk restoran strong. Jadi cukup sederhana. Ini bentuk parameter transformasinya, ini deltanya seperti biasa, dan ini medan vektornya. Untuk E phi ini agak gampang, E type tidak dituliskan karena cukup panjang. Tapi menariknya ketika saya transformasikan dengan horizon, dia tidak mengubah struktur horizonnya, tetap dia deltanya seperti biasa, restoran biasa, sehingga kalaupun ada inner dan outer horizon tetap ada radius seperti restoran stroke. Jadi sama seperti lubang hitam sebelum termagnetisasi. Dan kalau care ini cukup complicated dan saya tunjukkan solusi lengkap daripada medannya. Tapi kalau saya dapatkan tadi potensial F-nya, maka kalau saya di sini definisikan ini berarti saya pakai potensialnya dalam vektor killing vektor phi, maka real F prime itu adalah medan E phi dan E time bisa ditemukan dari persamaan yang lain. Lagi-lagi untuk magnetize care, struktur daripada horizon tidak berubah, tetap radiusnya sama seperti care biasa. Menarik adalah kalau misalkan saya overcharge atau overspan lubang hitamnya, maka bisa jadi ekstremal dan radius ekstremalnya tetap seperti radius ekstremal untuk lubang hitam yang tidak termagnetisasi. Oke, sekarang saya akan sedikit ini slide-nya tentang revolusi dalam fisika teori tahun 90-an, 97-98 itu bahwa Maldacena mempropose ada kaitan antara teori gravitasi dalam D plus 1 dimensi dengan teori medan dalam D dimensi, dan persamaan lengkapnya diberikan oleh Witten dan orang-orang Princeton seperti ini. Ini cukup membuat cara pandang kita mengenai direction untuk melakukan riset dalam teori physics. Tapi ini orang mencoba untuk aplikasikan ini ke baik fisika partikel ataupun gravitasi. Tapi yang dicoba oleh Strominger dan grupnya di Harvard, bagaimana kita bisa mengadop teknik yang orang gunakan di ED-CFT untuk lubang hitam care yang berputar pada sangat cepat sehingga pada keadaan ekstremal, karena ditemukan metrik dekat horizon daripada lubang hitam care yang ekstremal itu memiliki EDS faktor di sini. Jadi orang itu berpikir barangkali kita bisa gunakan teknik untuk ED-CFT dan menggunakan teknik Brown dan Henneduus tahun 80-an ketika mereka menemukan bahwa EDS 3 spacetime itu bisa kita pandang sebagai kurang lebih teori conformal field teori 2 dimension. Kalau Bapak dan Ibu yang familiar dengan conformal field teori, ada central charge ini, central charge itu dari eksistensi dari algebra Witt. Maka ditemukan 12J, ini pertemuan gravitasi murni. Dan kalau saya masukkan ke persamaan Cardy, rumusnya bisa merecover entropi lubang hitam yang ekstremal. Saya tidak akan di sini, ya seperti itu. Artinya perhitungan gravitasi untuk menghitung C, lantas saya gunakan di persamaan di conformal field theory bisa mereproduce entropi lubang hitam. Ini satu link yang menemukan kemungkinan adanya kaitan antara lubang hitam dengan conformal field theory. Tentu saja ini masih muda, masih sangat awal riset untuk CFT. Kita masih butuh bukti-bukti yang baru untuk menambah dictionary yang ada untuk establish CFT. Terus near ekstremal, ya ini maksudnya hanya untuk berlaku untuk ekstremal. Jadi saat lubang hitam berputar sangat cepat sehingga inner dan outer horizon itu berimpit. Sekarang kalau non ekstremal, simetri konformalnya tidak terlihat di space time, tapi terlihat di persamaan, misalkan di solusi daripada persamaan skalarnya. Yaitu kalau saya hanya bahas persamaan radial saja, maka Laplace di sini bisa terlihat sebagai square Casimir daripada SL2R algebra, dan SL2R ini kan kita bisa kaitkan dengan simetri konformal. Sebelumnya tidak akan saya bahas karena cukup rame. Tapi intinya dengan asumsi bahwa central charge tidak berubah ketika lubang hitam itu menjadi non ekstremal, kita bisa temukan lagi entropi lubang hitam pada saat non ekstremal dari rumus CFT. Dan lebih jauh juga dictionary care CFT ditemukan karena
cross section di gravity. Jadi kalau ada partikel datang membuat lubang hitam terus pergi, kita bisa hitung cross sectionnya, itu bisa kita reproduce hasilnya dengan menggunakan persamaan yang kita punya di conformal field theory. Ini cuma beberapa piece bukti atau petunjuk barangkali KCFT itu benar, tapi masih banyak hal yang perlu dilakukan agar membuat bidang ini lebih menarik. Nah sekarang bagaimana kalau magnetize? Jadi kalau lubang hitam Kerr saya kasih medan magnet, apakah holografi Kerr tadi masih bekerja? Ini saya lakukan kurang lebih tahun lalu dan secara presiden juga dilakukan oleh ilmuwan dari Chili gitu. Mungkin dia marah karena ini slide ada di arsip. Kalau Bapak Rim perhatikan, saya publish hari di arsip, besoknya dia publish lagi gitu. Pada judul yang hanya berbeda, saya menggunakan huruf Z, dia pakai huruf S. Mungkin ini sedikit piece off dengan saya, tapi ya udah, ya namanya kita kan compete gitu ya. Tapi untungnya ketika saya publish itu central charge saya itu sama dengan yang ditemukan. Tentu akan jadi masalah kalau central charge-nya berbeda gitu ya. Jadi saya akan salah atau dua-duanya salah gitu. Karena mungkin sama benar. Tapi karena central charge ditemukan benar, sama, jadi saya agak senang, jadi saya yakin. Tapi menarik sini central charge-nya itu bisa negatif. Sini karena kalau B-nya sangat kuat, maka ini bisa negatif. Dan kalau kita yang familiar dengan hubungan seperti ini, kalau sudah negatif itu bisa non-unitary. Jadi agak susah bagi kita untuk memahami bagaimana teori yang non-uniter. Tapi ya saya nggak tahu apakah hitungan saya yang salah atau hitungan dia yang salah atau gimana. Tapi ini menarik. Saya akan ini mirip kalau tapi kalau misalkan C-nya negatif, temperaturnya harus negatif agar entropi positif, karena entropi tidak mungkin negatif. Tapi kalau temperatur negatif itu memang pernah dilakukan studi tentang itu gitu. Jadi kalau sistem nuklir itu saya lupa dikasih medan semacam bisa masukkan temperatur yang negatif. Itu kurang lebih entropi RCT yang ada kurva seperti ini. Jadi entropi sebelah sana. Ya, mungkin ada suatu hint sini, tapi ini masih dalam tahap studi lebih lanjut. Untuk kasus hidden conformal symmetry tidak bisa dilakukan karena persamaan gelombang untuk kasus magnetisasi ini tidak bisa kita decouple antara bagian radial dan bagian angularnya. Jadi stop sampai di extremal case saja. Nah sekarang saya mau bicara tentang apakah mungkin kita bisa merusak lubang hitam. Jadi sebenarnya saya sedikit inconsistent karena di awalnya saya bicara tentang lubang hitam, sekarang saya bicara kemungkinan lubang hitam itu sangat fragile, jadi gampang untuk dirusak. Dikasih tes partikel dari jauh, dibiarkan dia mendekati lubang hitam, terus lubang hitam itu bisa dipaksa untuk berputar lebih cepat atau di muatannya lebih seharusnya sehingga dia jadi naked singularity. Ini pertama kali yang propose Wall, jadi dia ya hitungannya klasik. Ada kalau space time saya punya dua buah kinetic vektor misalkan T dan phi, maka ada dua besaran konstan terkait itu energi dan angular momentum sama seperti ini. Jadi kalau lubang partikel datang dari jauh terus masuk ke lubang hitamnya, maka misalkan kalau saya nggak ada papan tulis ya, oke. Sorry, ada judulnya. Oh iya, thank you. Nah kalau kita ingat untuk Reser Nostrum itu kan M kuadrat minus Q kuadrat. Kalau Q nya lebih besar pada M, maka ini menjadi horizon jadi nggak ada, artinya jadi naked singularity. Kalau misalkan Kerr ganti jadi A gitu. Jadi apakah mungkin saya mengirimkan tes partikel dari jauh yang bisa merusak angka ini gitu. Itu yang dilakukan oleh Wall. Dan Wall temukan tidak mungkin dilakukan untuk kasus lubang hitam yang ekstrim. Jadi kalau lubang hitam sudah ekstrim, saya tidak mungkin membuat dia pas di extramelity gitu dengan mengganggu di tes partikel. Jadi hanya mengganggu sama ini. Tapi Hubble ini menghitung bahwa oke, kalau kita tidak bisa lakukan itu dari kondisi ekstrim, bagaimana kalau sedikit di bawah ekstrim? Lantas saya kirimkan tes partikel, bisa nggak dia jump extremality? Hubble ini temukan itu mungkin. Jadi dia menghitung dari persamaan ini, jadi ada hubungan ini Lagrangian-nya, maka saya bisa dapatkan sini R dot kuadrat, ini energinya, ini L-nya. Jadi kalau R dot kuadratnya itu dari infinity sampai ke horizon itu selalu positif, artinya partikel itu bisa ditangkap oleh lubang hitam. Dan kalau partikel tersebut membawa muatan yang bisa merusak hubungan yang ini, maka ada kemungkinan lubang hitam itu dari naked singularity. Itu yang Hubble dilakukan tahun 99. Lantas ini menjadi ide, oke, kalau Reser Nostrum bisa digitu bagaimana dengan Kerr gitu. Karena pada dasarnya mereka mirip-mirip gitu, kurang lebih dari ini juga sama. Kalau Kerr menjadikan jadi A, itulah J per M, angular momentum dibagi massa. Nah ini kerjaan oleh Jacobson dan Stereo, sama saja gitu. Jadi kalau lubang hitam itu belum ekstremal, tapi near ekstremal, below extremality, saya kirim partikel dengan angular momentum dari jauh dan dia sampai ke permukaan lubang hitam dengan merusak hubungan extremality ini. Ternyata bisa temukan R dot itu selalu positif, artinya dia nyampe ke horizon.
Nah, mereka berkata bahwa ada kemungkinan lubang hitam yang near ekstrim itu bisa menjadi negative singularity. Lantas orang lakukan untuk kasus Kerr-Newman, ini perkiraan Gao dan Zhang. Ini tadi saya lihat dari R dot, ini harusnya R dot square, saya salah tulis. Nah, ini potensial efektifnya. Jadi kalau potensial efektif selalu negatif, berarti kan tarikan ya, dia bisa sampai ke horizon. Ini untuk Kerr-Newman, Gao dan Zhang temukan. Berarti Kerr-Newman juga bisa dirusak dengan test partikel. Ini yang saya lakukan untuk lubang hitam Kersen black hole itu lubang hitam bermuatan dan berputar dalam teori string dalam energi rendah, sama kurang lebih dengan Kerr-Newman, tapi limit A sama dengan 0 untuk Kersen itu adalah lubang hitam bermuatan pada teori string, namanya black hole Gibbons, Maida, Garfinkel, Horowitz, Rominger, IMGH, saya hafal namanya karena itu saya. Tapi kalau untuk lubang hitam yang statik dalam teori string itu tidak bisa kita buat jadi negative singularity. Jadi ketika saya kirim ini ke jurnal, reviewnya ngomong, setahu saya lubang hitam ini nggak bisa kita buat negative singularity gitu. Lantas saya coba hitung ternyata benar. Jadi karena mensupport apa yang ditemukan sebelumnya, jadi lebih gampang mereka terima gitu. Kalau misalkan agak konflik mungkin lebih panjang diskusi. Oke. Nah, sekarang saya coba untuk monetary case 5 menit. Oke, ya. Sekarang saya berpikir awalnya apa kontribusi medan magnet eksternal. Jadi kalau misalkan lubang hitam itu diimbas oleh medan magnet, apakah medan magnet tersebut membantu lubang hitam itu menjadi lebih cepat rusak atau justru menjadi shield untuk lubang hitam tersebut gitu. Nah, untuk resonanstrom saya yakin bahwa medan magnet itu justru menjadi pelindung lubang hitam sehingga partikel yang datang itu tidak bisa merusak lubang hitamnya. Misalkan caranya dari kondisi ini saya bisa dapatkan energi minimum itulah energi yang dibutuhkan partikel untuk sampai ke lubang hitam, itu minimum energi. Kalau maksimum itulah energi yang diperlukan partikel. Kalau misalkan energi partikel melebihi maksimum, berarti dia hubungan ini tidak dipenuhi, artinya tidak mungkin partikel datang itu bisa masuk lubang hitam. Nah, kalau misalkan saya punya partikel dalam range di bawah maksimum energi tapi di atas minimum energi, dia bisa nyampai ke horizon, maka lubang hitam bisa rusak. Dan ditemukan bahwa partikel yang pada energinya antara minimum dan maksimum ini tidak bisa sampai ke permukaan lubang hitam karena potensialnya ini ada positifnya. Ya kalau potensialnya positif, ada positif berarti kan tidak tarikan, tapi dia malah kembali ke far away. Nah, untuk monetary scale juga sama. Jadi memang keberadaan, jadi kalau misalkan kondisi ekstrim itu energi minimum dan maksimum itu 0. Jadi kalau kondisi ekstrim ini sama, minimum maksimum ini sama. Tapi kehadiran medan magnet ini justru membuat itu jadi ada perbedaan. Jadi untuk Kerr juga sama, ketika munculnya medan magnet membuat adanya gap antara minimum dan maksimum energi. Tapi di sini ada sedikit kabar gembira untuk Kerr, barangkali medan magnet di Kerr itu bisa membantu untuk lubang hitam lebih rusak. Jadi ada sedikit parameter base, ini adalah parameter medan magnetnya yang cukup sempit yang menghasilkan energi minimum di atas di sini. Tapi ketika range medan magnet cukup sempit, justru ini berlaku untuk medan magnet lemah, tapi energi minimumnya di atas maksimum, jadi nggak mungkin. Jadi meskipun partikelnya mungkin nyampe ke horizon, tapi energi minimumnya di atas energi maksimum. Tapi kalau energinya pada range yang ini yang seharusnya yaitu maksimum di atas minimum, justru potensialnya kurang lebih seperti ini, ada positif sehingga partikel tidak mungkin sampai ke lubang hitam. Jadi kesimpulannya kurang lebih sama dengan resonanstrom, di mana kegiatan medan magnet itu membantu lubang hitam tetap stabil di lubang hitam, tidak menjadi negative singularity. Tentu kasus yang saya bahas ini hanya terbatas pada kasus ekstrim black hole sebelum ke near ekstrimnya. Jadi seperti yang dulu Wald temukan dan juga limit daripada Huygens, Jacobson dan Stereo. Jadi konklusinya adalah holografi Kerr CFT yang ekstremal itu masih berlaku untuk lubang hitam Kerr yang termagnetisasi, meskipun ada kemungkinan dual CFT-nya itu non-linear. Lantas medan magnet eksternal di sekitar lubang hitam Kerr dan resonanstrom itu berlaku seperti cosmic sensor, seperti yang ditemukan oleh Saymatov di PhD tahun lalu. Kemungkinan berikutnya seperti tahu di superconductivity atau material physics yang ada medan magnet strong, ada Meissner effect dan superconductivity. Bagaimana holografi terkait hal-hal ini bisa kita lakukan? Misalkan kalau dualnya itu lubang hitam yang termagnetisasi, dualnya apa gitu.
Lantas untuk solusi yang paling menantang sebenarnya bagaimana kita bisa mencari solusi monetize yang asymptotically flat. Karena kalau bisa ditemukan saya jadi di kalangan astrophysicists. Karena di initial papernya Earnshaw itu dia mengingat we are sorry, maybe astrophysicists becomes disappointed karena mereka menemukan solusi yang tidak asymptotically flat. Lantas soalnya apa sih di belakang kemungkinan adanya non-unitarity di belakang daripada monetize cash CFT? Lantas juga kalau kita bisa menemukan solusi monetize Kerr Newman, lantas bagaimana cosmic censorship berkaitan dengan hal tersebut? Oke, saya terima kasih untuk PPM Unpad sudah membiayai kerjaan saya dan juga undangan dari pihak LIPI dan IFTI. Oke, terima kasih. Ya, thank you. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan untuk session ini karena kita mengejar makan siang. Jadi kalau ada pertanyaan silakan dilanjutkan makan siang dan kita terima kasih kembali kepada dua speaker sebelumnya. Kita nanti kembali lagi ke sini untuk para session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini atas politik sini. Bisa Pak, insya Allah. Panel session kita